Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sirah nabawiyah mengenai hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa aja yang saya akan bahas di cerita kali ini? Pertama adalah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Pasti ada alasannya dong kenapa Nabi Muhammad ini yang awalnya di Mekah, dakwah di Mekah, lahir juga di Mekah, terus kenapa beliau hijrah ke Madinah. Nah, jadi kenapa beliau hijrah, yaitu ada 3 alasan di sini yang saya cantumkan. Pertama adalah mendapatkan gangguan secara mental dan fisik. Seperti kita tahu, dakwahnya Nabi ini tidak diterima oleh para kaum-kaum Quraisy. Nabi pasti diganggu secara mental maupun fisik, entah dicela, entah bahkan sempat dipukul dan lain sebagainya. Dan nomor 2 adalah mendapatkan gangguan saat sedang beribadah. Ada sebuah kisah di mana saat Nabi sholat di dekat Ka'bah, beliau diganggu dengan diletakkannya kotoran hewan. Nah, jadi beliau tidak hanya diganggu saat berdakwah saja, tapi beliau juga diganggu saat beribadah. Terus yang ketiga, yang terakhir yang akan saya bahas di kesempatan ini adalah rencana pembunuhan. Nah, jadi salah satu hal yang mengakibatkan kenapa Nabi memilih hijrah dari Mekah ke Madinah adalah karena adanya rencana pembunuhan dari para pembesar Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, next di sini adalah rencana pembunuhannya. Jadi sebelum Nabi tahu ada rencana pembunuhan ini, para pembesar Quraisy itu sempat bermusyawarah di tempat namanya itu Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu kayak tempat buat bermusyawarah, buat diskusi para pembesar Quraisy, yang dimana tempat ini tuh gak bisa diakses sembarang orang. Jadi cuman pembesar-pembesarnya doang yang bisa mengakses tempat tersebut. Nah, di Darun Nadwah tersebut beliau para pembesar Quraisy ini berdiskusi bagaimana kita nih menghadapi Rasulullah. Terus ada 3 opini yang diberikan oleh para pembesar Quraisy. Yang pertama dari Abu Al-Aswad, ya. Beliau merencanakan untuk mengusir Rasulullah SAW dari Mekah, namun opini ditolak. Kenapa ditolak? Karena si Abu Al-Aswad ini tahu bahwasanya jika Nabi Muhammad diusir, bukannya beliau malah hilang, tapi beliau malah mendapatkan banyak pengikut baru dari tempat-tempat lain, karena Rasulullah SAW ini berjiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Terus yang kedua adalah Al-Bakhtari. Al-Bakhtari merencanakan untuk mengurung Rasulullah sampai beliau jera dan tidak melanjutkan dakwah, namun opininya juga ditolak. Kenapa ditolak? Karena di Arab sana persaudaraan antar keluarga itu sangatlah erat. Nah, sedangkan keluarganya Rasulullah ini kuat-kuat dan juga OP-OP, maksudnya dalam kurung beliau tuh keluarganya besar, terus para sahabatnya juga pada kuat. Nah, jadi si Al-Bakhtari ini ditolak karena para pembesarnya takut kalau kita kurung nanti keluarganya malah yang bakal nyerang kita. Terus yang terakhir ada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini adalah salah satu pamannya Nabi, tapi beliau malah memberikan opini yang paling kejam, yaitu adalah menebas kepala Rasulullah SAW oleh 11 perwakilan kabilah. Jadi ada 11 kabilah yang ikut dalam rapat tersebut. Nah, agar adil, agar tidak bisa dibawa ke jalur hukum, maka masing-masing kabilah memberikan perwakilan untuk menebas kepada Rasulullah, dan itulah opini yang diterima oleh para pembesar Quraisy. Next adalah sebuah berita. Namun, rapat rahasia dilakukan oleh para pembesar Quraisy berhasil diketahui oleh Nabi melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Walaupun udah dilaksanakan di Darun Nadwah yang tempatnya tersembunyi, maksudnya tidak bisa diakses oleh sembarang orang, udah sembunyi-sembunyi juga, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diberikan wahyu melalui malaikat Jibril bahwasanya Rasulullah akan mendapatkan rencana pembunuhan serta mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah. Nah, setelah mengetahui berita tersebut, Rasulullah langsung pergi ke rumahnya Abu Bakar untuk menemuinya dan menyampaikan berita bahwasanya akan ada rencana pembunuhan dan diberikannya izin kepada Rasulullah untuk berhijrah. Nah, karena Abu Bakar ini termasuk sahabat yang mulia dan di mana dia selalu
sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami melaksanakan. Jadi Abu Bakar ini langsung mengikuti Rasulullah dan ikut untuk bersiap untuk berhijrah. Nah, pada malam harinya sebelum Rasulullah SAW berangkat, beliau ini sempat dikepung di rumahnya. Namun atas kehendak Allah, Rasulullah SAW tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang mengepung rumahnya ini. Bahkan karena tidak bisa dilihat, bahkan Rasulullah SAW sempat menaburkan pasir di atas kepala mereka. Setelah itu beliau berangkat menuju Madinah bersama Abu Bakar. Nah, mungkin sekian cerita yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahannya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.